Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, Imam Hasan Al-Basri suatu hari mendapatkan tamu seorang wanita yang sudah agak tua. Wanita yang agak tua ini lalu menyampaikan hajatnya bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, saya dalam keadaan bersedih. Belum lama putriku, anakku itu meninggal dunia. Jadi anakku meninggal dunia lebih dulu daripada aku. Tentu aku bersedih ditinggal oleh anakku yang tercinta itu. Saat ini aku kangen sekali, wahai Syekh. Kangen kepada anakku yang sudah wafat itu. Dan aku ingin tahu, wahai Syekh, bagaimana keadaan anakku itu di alam kubur. Imam Hasan Al-Basri mendapati pertanyaan dari tamunya itu tentu tidak mudah untuk menjawab. Apalagi pertanyaan bagaimana keadaan putrinya di alam kubur. Tentu ini masalah gaib. Imam Hasan Al-Basri lalu merenung dan di dalam hatinya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tidak lama setelah itu menyampaikan kepada tamunya si wanita tua itu. Wahai ibu, nanti malam sebelum tidur silahkan sholat 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat sunnah atau sholat sunnah hajat. Setelah membaca Fatihah, lalu membaca surah Alhaakumut Takatsur sekali. Begitu pula rakaat kedua, lalu salam, lalu sholat lagi rakaat pertama. Setelah Fatihah membaca Alhaakumut Takatsur sekali saja. Lalu rakaat kedua juga demikian. Fatihah, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya. Lalu salam. Setelah itu, setelah sholat, bacalah sholawat Nabi sebanyak-banyaknya sampai engkau tertidur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai engkau tertidur. Semoga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena engkau membaca sholawat itu, engkau mendapatkan mimpi sebagaimana yang engkau kehendaki atau inginkan. Benar, sahabat dimanapun berada, wanita itu kemudian pulang sampai di rumah sebelum tidur melakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Di dalam tidurnya ternyata betul wanita itu bermimpi bertemu dengan putrinya yang sedang berada di alam barzah. Tapi wanita itu sungguh bersedih karena melihat keadaan putrinya di alam barzah itu sedang mendapatkan siksa kubur. Betapa sedih ibunya melihat anaknya di alam kubur sedang mendapatkan siksa kubur. Lalu terbangun dan sungguh ia berat untuk tidur lagi. Dan ketika paginya dia tergesa-gesa untuk kembali menemui Imam Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, benar saya sudah melakukan apa yang engkau sampaikan. Akan tetapi di dalam mimpi saya itu saya melihat putriku dalam keadaan yang membuat hatiku sungguh berduka. Ia dalam keadaan mendapatkan siksa kubur. Bagaimana ini, Syekh?
Imam Hasan Al-Basri lalu menyampaikan kepada wanita itu, sekarang begini saja, engkau pulang ke rumah, cari sesuatu yang di rumah itu, sesuatu hal yang berharga, lalu kau ambil, lalu kau sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Engkau niatkan bahwa pahala dari sedekahmu itu engkau berikan kepada putrimu yang berada di alam kubur itu. Semoga dengan mendapatkan pahala sedekah itu, putrimu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan dari siksa kubur. Benar, sampai di rumah, lalu mencari sesuatu yang berharga, lalu disodakohkan kepada orang yang membutuhkan, diniatkan pahalanya untuk putrinya yang sudah wafat. Malam berikutnya, ganti Imam Hasan Al-Basri yang bermimpi. Imam Hasan Al-Basri bermimpi bahwa ia sedang berada di sebuah taman yang indah. Di taman itu ia berjumpa atau menemui atau ditemui melihat seorang wanita yang sungguh cantik yang tampaknya sedang bahagia. Wanita itu menyapa kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, tidakkah kau kenal sama aku?" Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, "Aku tidak mengenalmu." "Wahai Syekh, aku adalah putri dari seorang ibu yang menemuimu. Benarkah? Karena ibumu bercerita bahwa telah melihat engkau di dalam mimpi, ibumu melihat engkau sedang dalam keadaan tidak seperti ini. Ini hal yang membahagiakan." "Benar wahai Syekh. Sebelumnya memang aku dalam keadaan berduka di alam barzah karena sedang mendapatkan siksa. Tapi kemudian ibuku memberikan sedekah yang diniatkan pahalanya untukku dan itu sampai wahai Syekh. Sungguh itu meringankan siksa kubur yang sedang aku alami. Tapi wahai Syekh, izinkan aku bercerita bahwa kemarin ada seorang laki-laki yang sedang melewati makbaroh di mana kami para ahli kubur dikubur di situ. Laki-laki itu lalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan laki-laki itu meniatkan bahwa bacaan sholawatnya itu diberikan pahalanya untuk kami yang sedang berada di alam kubur atau di makbaroh ini. Setelah itu wahai Syekh, kami menerima cahaya-cahaya dan keadaan kami berubah. Karena yang pertama mendapatkan pahala sedekah dari ibu saya. Yang kedua mendapatkan pahala sedekah atau pahala sholawat dari seorang laki-laki soleh yang membaca sholawat, yang itu pahalanya diberikan kepada kami yang sedang berada di alam kubur ini. Wahai Syekh, begitu. Lalu Imam Hasan Al-Basri terbangun. Sahabat dimanapun berada, bahwa sedekah yang pahalanya untuk diberikan kepada ahli kubur itu sampai dan bermanfaat untuk leluhur kita, saudara kita yang sudah wafat. Yang kedua bahwa bacaan sholawat itu ternyata bermanfaat tidak hanya kita di dunia saja mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, tapi di alam kubur pun bermanfaat. Baik ketika kita suka membaca sholawat maupun orang lain yang membaca sholawat yang hadiahnya diberikan kepada saudara kita yang sudah wafat. Semoga kisah pendek ini menginspirasi kepada kita untuk senang bersedekah, termasuk diniatkan pahalanya untuk ahli kubur. Yang kedua, senang membaca sholawat, termasuk diantaranya semoga pahalanya itu juga untuk orang tua kita atau saudara kita yang sudah wafat. Semoga ini bagian dari silaturahmi ruh antara kita dengan saudara-saudara kita yang sudah wafat, dan itu bermanfaat semoga bagi mereka para ahli kubur, saudara kita yang sudah dahulu mendahului kita, sehingga semuanya kita bahagia dunia termasuk selamat di alam kubur, bahagia pula nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.